Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Supiati dari jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan serta memberikan contoh mengenai kontrak kerja konstruksi. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa itu kontrak kerja konstruksi. Jadi, kontrak kerja konstruksi adalah dokumen yang mengatur hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Di Indonesia, kontrak konstruksi diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Jasa Konstruksi menyatakan bahwa pengguna jasa dan penyedia jasa harus menindaklanjuti penetapan tertulis dengan suatu kontrak konstruksi untuk menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak serta peraturan pelaksanaannya dan peraturan-peraturan lain yang masih berlaku. Selain itu, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam standar atau sistem kontrak konstruksi internasional yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dipakai pula untuk kontrak konstruksi nasional maupun internasional di Indonesia. Adapun 5 jenis-jenis kontrak kerja konstruksi yang wajib kita ketahui, yaitu yang pertama kontrak harga satuan, yang kedua kontrak lump sum, yang ketiga gabungan lump sum dan harga satuan, yang keempat persentase, yang kelima kontrak terima jadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis kontrak gabungan antara harga satuan dengan lump sum, di mana kontrak harga satuan adalah kontrak yang menyepakati volume atau kuantitas pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu masih bersifat perkiraan. Sistem pembayaran anggaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang telah benar-benar selesai dikerjakan oleh kontraktor. Karena itu, sistem kontrak ini memungkinkan adanya penambahan atau pengurangan pekerjaan. Hal ini didasari oleh hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang memang diperlukan di lapangan. Sedangkan lump sum itu sendiri merupakan perjanjian bersifat tetap pada nilai keseluruhan kontrak yang akan dibayarkan oleh pihak pemberi kerja kepada pihak penerima kerja atau kontraktor. Dalam kontrak lump sum, semua risiko pekerjaan yang terjadi selama proyek berlangsung dianggap sebagai tanggung jawab kontraktor, termasuk jika selama proyek terjadi penyesuaian harga bahan baku dan sumber daya lainnya, maka itu akan menjadi tanggung jawab pihak kontraktor. Baik, langsung saja saya akan memberikan contoh mengenai surat perjanjian kontrak kerja proyek pembangunan rumah tinggal, yang dimana pada kontrak kerja ini Syahrini Maulida merupakan pemilik rumah yang dalam hal ini disebut sebagai pihak pertama, dan Supiti Asis merupakan kontraktor yang dalam hal ini disebut sebagai pihak kedua. Pada perjanjian kerja untuk pembangunan rumah tinggal ini selanjutnya akan diatur dengan beberapa syarat dan ketentuan. Pada pasal 1 yaitu macam dan tempat pekerjaan, di mana pihak pertama memberikan tugas pada pihak kedua untuk melaksanakan pembangunan rumah yang berlokasi di Jalan Yusuf Dengawing nomor 1, Tidung, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, dengan sebaik-baiknya sesuai dengan spesifikasi teknis dan gambar yang terlampir yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Selanjutnya pasal 2 yaitu waktu pelaksanaan pekerjaan, di mana pekerjaan seperti yang tersebut dalam pasal 1 akan dimulai pada hari Senin tanggal 30 September tahun 2021 dan harus diselesaikan dalam waktu maksimal 180 hari kerja. Selanjutnya pasal 3 yaitu pelaksanaan pekerjaan, di mana pada poin 1, pihak kedua harus mulai melaksanakan pekerjaan sesuai tanggal yang ditetapkan bersama dan tidak dibenarkan melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan bersama. Pada poin kedua, pihak kedua harus bekerja berdasarkan data-data yang lengkap dan tidak diperkenankan memutuskan sendiri perkara-perkara yang ada di luar gambar kerja atau bestek dan rancangan anggaran biaya. Pada poin ketiga, pihak pertama harus memberikan detail spesifikasi material bangunan
yang dianggap perlu apabila belum tertera di gambar kerja maupun RAB. Selanjutnya pasal 4 yaitu biaya pelaksanaan, di mana biaya pelaksanaan pekerjaan untuk proyek rumah tinggal tersebut adalah sebesar Rp562.500.000 untuk 1 unit bangunan. Harga borongan tersebut sudah mencakup bahan material, upah pekerja, keuntungan kontraktor, dan tidak termasuk pajak-pajak serta biaya perizinan. Selanjutnya pasal 5 yaitu prosedur penagihan dan pembayaran. Prosedur pembayaran pihak pertama dan pihak kedua sesuai dalam pasal 4 akan dilakukan secara bertahap sesuai 6 termin yang disepakati bersama, yaitu yang pertama termin 1 dibayarkan sebagai uang muka saat penandatanganan kontrak ini, yaitu sebesar 20% dari nilai pelaksanaan yang telah disebutkan pada pasal 4, di mana 20% dikali dengan Rp562.500.000 yang hasilnya itu sama dengan Rp112.500.000. Yang kedua yaitu termin 2, di mana dibayarkan setelah seluruh pekerjaan pondasi selesai dan sudah memulai pekerjaan pasangan batu bata dan urugan lantai sebesar 20%, di mana 20% itu dikali dengan jumlah Rp562.500.000 yang hasilnya itu sama dengan Rp112.500.000. Selanjutnya pada termin 3 yaitu dibayarkan setelah pemasangan dinding batu bata dan plesteran dinding selesai, lalu atap sedang dikerjakan, yaitu sebesar 20%, di mana 20% itu dikali dengan jumlah Rp562.500.000 yang hasilnya sama dengan Rp112.500.000. Selanjutnya pada termin 4 yaitu dibayarkan setelah pekerjaan atap selesai dan mulai mengerjakan pekerjaan pemasangan plafon dan acian dinding mulai dikerjakan, yaitu sebesar 20%, di mana 20% itu dikali dengan jumlah Rp562.500.000 yang hasilnya itu sama dengan Rp112.500.000. Selanjutnya pada termin 5 yaitu dibayarkan setelah pekerjaan pemasangan lantai dan pengecatan sedang dilakukan, yaitu sebesar 15%, di mana 15% tersebut dikali dengan Rp562.500.000 yang hasilnya itu sama dengan Rp84.375.000. Selanjutnya pada termin 6, di mana dibayarkan pada saat seluruh kerjaan selesai 100%. Setelah habis masa pemeliharaan selama 3 bulan sesuai dengan pasal 6, sebesar 5% dari nilai pekerjaan, di mana 5% tersebut dikali dengan Rp562.500.000 yang hasilnya itu sama dengan Rp28.125.000. Selanjutnya pasal 6 yaitu masa pemeliharaan, di mana pada poin 1 masa pemeliharaan untuk setiap pekerjaan ditentukan selama 3 bulan sejak berita acara serah terima pekerjaan ditandatangani. Pada poin kedua, pada saat berakhirnya masa pemeliharaan tersebut, kedua belah pihak akan menandatangani berita acara serah terima yang kedua dan dianggap sebagai serah terima pekerjaan yang terakhir. Selanjutnya pada poin ketiga, serah terima pekerjaan dilakukan oleh pihak pertama dan pihak kedua. Lanjut pasal 7 yaitu pekerjaan tambah kurang, di mana pada poin 1, jika di kemudian hari dalam proses pelaksanaan konstruksi terdapat pekerjaan tambah dan pekerjaan kurang akibat perubahan spesifikasi material bangunan atau gambar kerja, maka hal tersebut akan diatur dalam adendum tersendiri. Pada poin kedua, setiap pekerjaan tambah atau kurang harus melalui dan dari pihak pertama. Yang ketiga, pekerjaan tambah atau kurang yang melalui pihak kedua akibat masalah teknis harus diberitahukan pada pihak pertama. Selanjutnya pada poin keempat, pihak pertama berhak tidak menyetujui, membongkar, dan tidak mengganti biaya apabila terdapat pekerjaan tambah yang dilakukan pihak kedua tanpa sepengetahuan pihak pertama. Selanjutnya pasal 8 yaitu pengawas lapangan, di mana pada poin 1, sebagai pengawas pekerjaan akan dilakukan langsung oleh pihak pertama atau orang yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh pihak kedua dan diberitahukan secara tertulis kepada pihak pertama. Poin kedua,
Pihak pertama berhak sewaktu-waktu mendatangi, mengawasi, memeriksa pekerjaan ataupun menanyakan kepada setiap pekerja lapangan, baik itu tukang atau mandor, yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. Selanjutnya pada poin ketiga, pihak kedua harus bersedia jika diminta mendampingi oleh pihak pertama dalam pengawasan pekerjaan di lokasi proyek. Selanjutnya pasal 9 yaitu subkontraktor, di mana keseluruhan pekerjaan merupakan tanggung jawab pihak kedua sepenuhnya. Oleh karena itu, tidak diperkenankan memberikan pekerjaan tersebut kepada pihak ketiga atau orang lain di luar surat perjanjian kontrak kerja ini. Selanjutnya, pasal 10 yaitu force majeure, di mana pada bagian 1 yang dimaksud keadaan force majeure adalah berbagai keadaan yang mengganggu kelancaran pelaksanaan proyek seperti A. Bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, angin topan, banjir, kebakaran, dan lain-lain yang bisa menyebabkan terganggunya jalannya proses konstruksi. Bagian B, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter atau devaluasi atau kenaikan harga BBM yang mengakibatkan proyek tersebut terganggu secara teknis maupun anggaran biaya. Bagian C, yaitu peperangan atau huru-hara yang mengakibatkan proyek tidak bisa dilanjutkan. Selanjutnya, pada bagian kedua, pihak kedua harus memberitahukan pada pihak pertama tentang gangguan yang dimaksud beserta kendala dan akibat yang ditimbulkan paling lambat 2x24 jam terhitung sejak peristiwa tersebut terjadi. Jika tidak, maka akan dianggap tidak terjadi force majeure. Pada poin ketiga, jika terjadi force majeure, pihak kedua harus memberikan itikat baik mengenai kelanjutan proyek. Yang keempat, dalam keadaan yang disebutkan dalam pasal 1, maka kedua belah pihak bisa bermusyawarah untuk kesepakatan dalam memutuskan keberlanjutan proyek. Selanjutnya, pasal 11 yaitu sanksi-sanksi, di mana pada poin 1, apabila pihak kedua tidak sanggup memenuhi kesepakatan yang tercantum pada pasal 2, yaitu waktu pelaksanaan melebihi waktu yang disepakati bersama, yaitu 180 hari kerja, maka pihak pertama berhak mengklaim 1% dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan. Pada poin kedua, keterlambatan pelaksanaan proyek dapat ditolerir apabila terjadi force majeure sesuai pasal 10 ayat 1. Poin ketiga, apabila kualitas pekerjaan yang dilaksanakan pihak kedua tidak sesuai dengan spesifikasi gambar kerja dan RAB, maka pihak pertama berhak menunda pembayaran termin sampai kesepakatan lebih lanjut atau berhak memutuskan secara sepihak surat perjanjian kontrak kerja ini. Pada poin keempat, apabila pihak pertama lalai atau terlambat membayar termin kepada pihak kedua atas pekerjaan yang sesuai prosedur yang benar, maka pihak kedua berhak secara sepihak menghentikan jalannya proyek dengan sepengetahuan pihak pertama secara tertulis sampai batas waktu yang ditentukan. Selanjutnya, poin kelima, sehubungan dengan ketentuan pada ayat 3 di atas, maka pihak pertama mempunyai hak secara penuh untuk mencari dan menggunakan kontraktor lain untuk menggantikan pekerjaan pihak kedua dengan memberitahukannya terlebih dahulu. Selanjutnya, pasal 12 yaitu kewajiban pihak kedua, di mana pada poin 1, pihak kedua berkewajiban melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang telah tercantum pada gambar kerja dan RAB yang sudah disepakati bersama. Poin kedua, pihak kedua bisa mendatangkan atau menambah tenaga kerja tanpa sepengetahuan pihak pertama jika jadwal pelaksanaan sudah cenderung terlambat dari jadwal yang sudah disepakati bersama. Selanjutnya, pasal 13 yaitu perselisihan. Jika dalam menjalankan surat perjanjian kontrak kerja ini terdapat perselisihan atau perbedaan pendapat, maka kedua belah pihak akan menempuh jalan musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai, maka dapat dilimpahkan ke instansi yang berwenang. Selanjutnya, pasal 14 yaitu penutup, di mana pada poin 1, jika terdapat hal-hal penting yang belum diatur dalam surat perjanjian kontrak kerja ini, maka kedua belah pihak secara mufakat akan menetapkan di kemudian hari. Pada poin kedua, demikian surat perjanjian kontrak kerja ini dibuat dengan rangkap 2 bermaterai dan ditandatangani untuk masing-masing pihak dan merupakan surat perjanjian yang mengikat dan sah di mata hukum. Selanjutnya yaitu tanda tangan surat perjanjian oleh kedua belah pihak,
di mana pihak pertama yaitu Sahraini Maulida selaku pengguna jasa dan Supiati Asis sebagai penyedia jasa atau kontraktor. Demikianlah materi yang dapat saya jelaskan mengenai kontrak kerja konstruksi. Adapun contoh yang sempat saya paparkan tadi yaitu merupakan contoh jenis kontrak gabungan antara lump sum dengan harga satuan. Sekian dari saya, mohon maaf bila terdapat kesalahan selama pemaparan materi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.